Saya Adila Friska Amanda dengan NIM akhir 165. Saya Syarifah Syafitri dengan NIM akhir 142. Saya Ramadhan sendiri dengan NIM akhir 166. Baiklah, kali ini kami akan membuat sebuah video micro teaching pembelajaran genre teks. Nah, yang mana kali ini kami memilih jenis teks eksplanasi untuk pembelajarannya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari yang terhormat Bapak Dr. Andus Eko Puntarto, MPD, MKOME, dan Bapak Muhammad Soleh, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nggak ada ya. Sehat semuanya. Nah, bukunya ditaruh di atas meja ya, sama penanya. Buku yang perlu ya, buku yang tidak perlu disimpan aja ke dalam tas, oke? Ketua kelas tolong pimpin doanya dulu. Ya, pimpin doanya ya, yang benar. Doa mulai. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan teks? Teks merupakan susunan kata-kata secara langsung atau lisan maupun tulisan. Teks juga sebuah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, teks ini juga memiliki banyak bentuk dan jenis yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Apa aja sih teks yang pernah kalian baca? Atau apa saja sih teks yang pernah kalian ketahui? Ya, teks itu ada banyak ya. Yang pertama ada teks narasi, teks deskripsi, teks prosedur, teks berita, teks eksplanasi, eksposisi, anekdot, normatif, dan teks laporan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Jadi, nanti ibu dan bapak guru yang akan menjelaskan apa sih teks eksplanasi itu dan apa saja sih contoh-contohnya. Nanti kita lihat tayangan yang ada di depan ya, materinya sudah dijelaskan di depan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ibu berharap setelah kalian menyimak materi nanti, kalian mampu menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi tersebut dan kalian mampu mengidentifikasi struktur, ciri-ciri, dan tujuan dari teks eksplanasi ilmiah ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, materinya akan langsung dijelaskan oleh ibu guru yang lain ya. Baiklah, apakah anak-anak ibu sekalian masih semangat? Oke, kalau masih, nah dalam pembelajaran kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelumnya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, berhitung ya dari 1 sampai 4. Nanti kita duduk berdasarkan nomornya masing-masing. Oke, boleh dimulai? Nah, kalau udah berhitung, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang nomor 1 duduk dengan temannya yang juga nomor 1 dan begitu juga seterusnya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kita akan melihat tayangan atau tampilan yang ada di depan. Nah, semuanya kelihatan? Yang belakang kelihatan? Oke. Kira-kira apa saja sih yang anak-anak lihat dari tampilan yang ada di depan? Ya benar, yang pertama ada sebuah gambar. Terus ada apa lagi? Ada sebuah teks ya. Nah, kira-kira ini teks apa sih? Ya, ini adalah teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Coba dibaca. Arman, silakan dibaca Arman. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena
baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Ya, oke. Aku dulu buat Arman. Dah, anak-anak, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang mana teks ini dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam dan juga fenomena sosial secara ilmiah. Nah, contoh fenomena alam itu apa saja? Ada yang tahu? Contohnya seperti gempa bumi, kemudian tsunami, dan lain-lain. Kemudian fenomena sosial secara ilmiah itu seperti adanya masalah di dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian next. Nah, dalam teks eksplanasi ini apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, teks ini memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, fakta itu adalah kejadian yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan. Nah, di dalam teks eksplanasi ini kita mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan kita. Kemudian bersifat informatif tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, strukturnya terdiri atas. Nah, ini bisa kita lihat struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan interpretasi. Apa sih itu pernyataan umum? Pernyataan umum ini merupakan teks yang bagian awalnya atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan inti penjelasan yang disampaikan secara terperinci. Nah, jadi anak-anak sekalian, deretan penjelas ini merupakan teks yang menjelaskan secara rinci bagaimana fenomena itu terjadi. Kemudian ada interpretasi. Ini berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis. Nah, itu tadi struktur-struktur dari teks eksplanasi. Kemudian di sini Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Nah, anak-anak, di sini bisa dilihat mengenai contoh teks eksplanasi. Yang pertama tadi ada pernyataan umum. Ini membahas tentang fenomena terjadinya petir. Nah, petir adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya perbedaan potensial atau muatan yang ada pada awan dan bumi. Nah, penjelasannya ini itu termasuk ke dalam pernyataan umum. Ini menjelaskan gambaran awal terjadinya petir. Kemudian yang kedua ada eksplanasi. Nah, ini adalah deretan penjelas yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya petir, kemudian akibat apa saja yang terjadi karena adanya petir dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada interpretasi atau struktur teks yang terakhir dari teks eksplanasi ini. Nah, interpretasi ini merupakan pandangan seseorang atau pandangan kita terhadap proses terjadinya petir tadi. Nah, mungkin itu saja contohnya dari teks eksplanasi. Dan di sini ada yang belum dipahami. Strukturnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan interpretasi. Sampai sini anak-anak semua paham? Paham ya? Nah, baiklah, kalau sudah paham tentang materi kali ini, mungkin selanjutnya yaitu pembagian tugas kelompok yang akan dilanjutkan oleh Bapak Arman. Kepada Bapak Arman, kami persilahkan. Baik anak-anak. Nah, tadi Bapak sudah mendengar bahwa kalian telah dibagi jadi 4 kelompok oleh Ibu sebelumnya, itu Ibu Bila. Nah, Bapak sekarang di sini punya kertas atau lembaran contoh teks eksplanasi. Ntar Bapak akan membagikan kepada kalian setiap kelompok 1 lembar untuk jadikan sebagai pedoman. Maka itu silakan nanti setelah Bapak bagikan tolong dipahami. Nanti juga Bapak akan menuliskan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan Bapak tulis sebagai bahan diskusi kalian dalam kelompoknya. Baik, bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau dipahami Bapak akan bagikan kertas ini. Baik anak-anak,
sudah mendapat kertas semuanya? Ada yang belum? Oh, sudah semuanya ya? Oke. Baik, Bapak akan menuliskan pertanyaan di papan tulis. Tolong disimak ya. Nanti diskusikan bersama anggota kelompoknya. Sekarang semuanya silakan lihat di papan tulis. Bapak sudah membuat 3 pertanyaan sebagaimana diskusi kalian. Itu pertanyaan pertama, bagaimana dalam teks yang termasuk dalam pernyataan umum? Kemudian kedua, bagaimana dalam teks yang termasuk dalam pernyataan penjelas? Dan yang terakhir, bagaimana dalam teks yang termasuk dalam pernyataan interpretasi? Tadi kalian kan sudah sama-sama mengetahui dan menyimak penjelasan dari Kutila mengenai pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan juga interpretasi. Nah, dengan Bapak tulis ini, Bapak harap kalian bisa berdiskusi dalam anggota kelompoknya dengan solid, dan nanti akan Bapak suruh kalian maju satu-satu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Okay. Nah, tadi kan sudah dibagikan tugas dengan Bapak Arman. Nah, gimana anak-anak ibu sudah selesai semua tugasnya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa belum? Ada yang sulit ya? Apa yang sulit? Coba kalian jelasin mana yang menurut kalian sulit dari 3 pertanyaan yang dikasih dengan Bapak Arman. Nah, Ibu kasih waktu sebentar untuk menyelesaikan tugasnya ya. Oke. Sebelum kita menunggu kelompok yang belum selesai, kita presentasi untuk kelompok yang sudah selesai aja dulu ya. Kelompok 1 aja dulu. Nah, baik anak-anak, yang maju ke depan perwakilan kelompoknya saja ya. Terus di bawa lembar kerjanya ya, maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan kelompok 1. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Ayo kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, bagus juga. Nah, kelompok 3, ayo, sudah belum? Kelompok 3 sudah belum? Sudah, oke, maju ke depan yuk. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Kelompok 4, ayo silakan maju ke depan. Oke, semuanya bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, tugas yang telah dikerjakan kalian akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Sapitri. Nah, anak-anak, tadi kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi. Selanjutnya mari kita menyimpulkan bersama-sama pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa pengertian teks eksplanasi? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena sosial maupun fenomena alam secara ilmiah. Yang kedua, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi memuat informasi yang berupa fakta atau faktual. Yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif namun
Nah, sebelum kita melakukan refleksi, mari kita melakukan tanya jawab untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Pertama, apa pengertian teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang ingin menjawab? Ya, terima kasih. Yang terakhir, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari 3 struktur teks eksplanasi yang telah dijelaskan tadi? Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini bersama Ibu Siti. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, Ibu mau bertanya nih, gimana sih perasaan anak-anak sekalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Nah, Ibu minta boleh dong kita anak-anak sekalian menuliskan, menggambarkan perasaan menggunakan emoticon di belakang lembar yang sudah diberikan Bapak Ahmad tadi. Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan kembali ke depan ya. Nah, baik, sudah dikumpulkan